Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita belajar fikih dengan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Umdatul Fiqh karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Di hari ini kita masuk di fikih terkait dengan al-qardu, pinjam meminjam, demikian pula masalah pegadaian. Ini bagian dari pinjam meminjam. Pegadaian itu adalah jaminan. Ketika ada jaminannya namanya pegadaian, digadaikan. Tapi kalau tidak ada jaminannya, ya namanya pinjam meminjam saja. Ya utang, piutang yang akan dibahas nanti secara tersendiri, masalah utang piutang di bab setelah ini. Di bab setelah ini yaitu bab ahkam ad-dain, bab seputar hukum utang piutang. Kata beliau babul qardi, bab tentang al-qard. Akad qard harus kita pahami, akad meminjam. Ini bukan akad jual beli. Ini akad ihsan. Hanya mau berbuat baik kepada orang yang dipinjamkan kepadanya. Itu dulu yang harus kita pahami. Ketika seorang mau meminjam dan dia berikan, berarti itu berbuat baik namanya. Akad qard dianjurkan dalam Quran. Iya. Dianjurkan oleh Nabi. Bahkan beliau sendiri melakukannya. Ketika turun masa susah, belum meminjam. Dan beliau menjaminkan baju besinya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Kata para ulama, pinjaman kepada Allah maksudnya al-ihsan ila ibadi. Yaitu kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, namanya kita meminjamkan Allah apa yang kita punya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsin innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kata para ulama, al-qardu nau'un minal ihsan. Memberikan pinjaman itu jenis daripada berbuat baik. Jenis daripada berbuat baik. Dan itu masuk dalam memudahkan orang yang lagi dalam kesulitan. Orang yang memberikan pinjaman walaupun akan dikembalikan kepadanya, itu nilainya sedekah. Dalam hadits Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana ka sadaqatihi marrah." Tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada seorang muslim. Iya, di sebuah pinjaman dia lakukan itu kecuali itu bernilai sedekah. Bernilai sedekah. Iya. Bahkan ini bagian dari memudahkan kesusahan dari saudara yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal ini dalam hadits Abu Hurairah, "Man nafhasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafhasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah." Siapa yang memberikan tamfis, bantuan, kemudahan
pada seorang mukmin dari sebuah kesusahan, dari kesusahan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuknya dari kesusahan-kesusahan nanti pada hari kiamat. Maka semua ini menunjukkan bahwa akad qard ini akad ta'awun, akad membantu saudara. Makanya nanti yang namanya akad membantu, ya tidak boleh meminjamkan dengan niat apa? Istismar, menggandakan uang. Namanya membantu. Orang itu mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berbuat baik kepadanya, dia berbuat baik kepada sesama. Iya, dia berbuat baik kepada sesama. Itu saja. Akad ini adalah akad bukan jual beli. Ya. Bukan pula yang disebut dengan akad yang lazim, wajib, bukan. Ini akad jais. Hanya akad boleh saja. Kalau mau bantu, alhamdulillah. Kalau tidak mau kita, ya tidak bisa kita paksa. Beda kalau akad yang lain. Kalau sudah jatuh akad, ya harus. Ya, kalau sudah terjadi akad. Kalau ini akad jais. Akad boleh saja, mubah, dianjurkan. Iya. Dan karena akad ini ada syarat dan ketentuannya, ada yang perlu kita tahu bagaimana pengembaliannya. Ya, maka dibahas dalam buku fikih. Dibahas dalam buku fikih. Kata beliau langsung menyampaikan hadis an Abi Rafi radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaslafa min rajulin bakron faqadimat alaihi ibil sadaqah fa amara Abu Rafi ayyaqdiya ar-rajula bakrah faraja ilaihi Abu Rafi faqala lam ajir fiha illa khiyarun rubaiyan faqala utuh iya fa inna khairun nasi ahsanu qada'a. Masya Allah, ini hadis pokok dalam masalah pinjam meminjam, karena Nabi meminjam dan Nabi membayar pinjamannya, mengembalikan pinjamannya. Kata beliau dari Abu Rafi, Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang bakron. Bakron pakai kaf, bukan pakai kof. Kalau pakai kof, sapi. Kalau pakai kaf, unta kecil, unta yang masih muda. Unta yang masih muda, pakai huruf kaf. Jadi Nabi meminjam dengan akad, nanti kalau ada unta zakat, saya bayar. Karena boleh kita dalam masalah bayar utang terkait dengan kebutuhan kaum muslimin, boleh pakai zakat. Kan termasuk orang yang berhak menerima zakat adalah yang berutang. Orang yang berutang. Apalagi itu utang untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi Nabi pernah pinjam unta masih muda pada seorang di Madinah dengan nanti pembayarannya kalau sudah ada yang keluarkan unta sebagai zakat dari untanya. Maka singkat cerita kata Abu Rafi, datanglah unta-unta zakat itu. Datanglah unta-unta zakat itu. Nabi pinjam jauh hari sebelumnya. Nanti bayar pakai unta zakat. Datanglah unta zakat. Maka Nabi memerintahkan Abu Rafi. Ya, Abu Rafi ini memang Nabi sering utus beliau dalam masalah penting. Masalah pembayaran utang. Bahkan pernah beliau utus Abu Rafi dalam masalah mengurus pernikahannya. Dengan Maimunah yang jadi macam lang. Jadi pengurusnya itu ini orang. Karena beliau ini adalah orang yang bagus dalam masalah hubungannya dengan orang lain. Termasuk waktu beliau mau melamar Maimunah, ini yang diutus. Abu Rafi radhiyallahu taala anhu, orang kepercayaan dari Nabi SAW. Maka beliau datang itu unta, maka beliau perintahkan Abu Rafi untuk membayar itu bakrah, membayar dulu utang anak unta.
Iya. Sampai di sini ini menunjukkan meminjam itu boleh. Nabi pinjam anak unta. Dan dari sini kita bisa pahami yang dipinjam itu tidak harus barang yang ditakar, yang ditimbang. Tidak. Boleh hewan. Kenapa saya bilang begini? Karena ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh hewan. Susah. Susah cari yang sama. Iya. Lahirnya pun, kalau lahir nanti kan tidak mungkin sama tinggi, sama gemuk. Susah. Tapi ini perbuatan Nabi. Menunjukkan boleh walaupun itu adalah sesuatu yang susah diukur nanti besar kecilnya. Makanya yang penting umur. Bukan gemuk kurusnya, umurnya. Iya, boleh. Apalagi yang sesuatu yang mundobit, sesuatu yang bisa ditentukan. Bisa ditimbang, bisa ditakar. Iya, ini bisa dipinjam. Bisa dipinjam. Jadi beliau perintahkan Abu Rafi untuk mengganti itu. Bakronya, unta kecil dengan unta kecil. Tapi Abu Rafi bilang, belum pergi lihat, ternyata orang yang keluarkan zakat waktu itu tidak ada yang kecil. Semua orang keluarkan zakat ya unta-unta yang sudah bagus, yang lebih besar daripada yang dipinjam. Iya, lebih besar daripada yang dipinjam. Kata Nabi, berikan saja kepadanya. Berikan saja kepadanya. Sesungguhnya manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bagus ketika membayar utang. Iya, lebih dari yang dibayar. Ini dibolehkan. Nanti ada syaratnya. Dengan syarat tidak disyaratkan di awal. Nanti akan dibahas setelahnya. Tidak boleh dipersyaratkan di awal. Pinjam dengan akad kembali lebih. Ini riba qard. Kalau ini riba qard namanya. Tapi ini tidak ada syarat. Memang pinjam unta, kembali unta. Bakro, bakro. Tapi kebetulan tidak ada. Maka Nabi bilang, kasih. Orang paling bagus adalah orang yang lebih dalam kembali. Orang yang lebih dalam mengembalikan utang. Tapi ingat, kita akan bahas sebentar, tidak boleh ada syarat. Tertulis ataupun kode. Nah, tidak boleh. Tertulis, apalagi, tidak boleh ya. Demikian pula yang pakai isyarat. Akan kita baca sebentar. Jadi ini pinjam memang mau dikeluarkan bakro. Karena Nabi mencarikan bakro untuknya. Tapi tidak dapat. Yang ada adalah lebih besar daripada bakro. Maka Nabi bilang, kasihkan. Orang paling baik adalah orang yang lebih dalam membayar. Orang yang lebih dalam mengganti utang. Iya, ini di kita. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa manik tarodo syai'an fa'alaihi raddu mitlih. Masya Allah, in kana mitliyan. Ini selanjutnya fikih dari hadits ini. Siapa yang meminjam sesuatu, ya, dia kembalikan semisalnya. Karena itu dulu yang disuruh cari. Cari bakroh. Iya. Setelah tidak dapat, baru Abu Rafi kembali. Tidak ada. Baru dikasih tahu, boleh lebih. Jadi dia kembalikan yang semisal. In kana mitliyan, tentunya jika itu ada yang semisalnya. Wa yajuzu ayyarudda khairan minhu lil khair. Masya Allah. Dan boleh dia kembalikan dengan yang lebih baik. Untuk kebaikan temannya tadi. Kan dia sudah berbuat baik kepada kita. Dengan memberikan kepada kita pinjaman. Maka kita membalasnya dengan yang lebih baik. Iya, karena orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas. Kita balas. Apakah yang semisal atau yang lebih baik daripada apa yang dia pinjamkan. Iya, memang secara umum seperti itu. Man sona ilaikum ma'rufan fakati'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas. Dianjurkan. Ada orang berbuat baik pada kita, kafir. Balas dia. Balas dia. Jadi kita disuruh balas. Ini orang sudah berbuat baik, kita membalasnya. Kita membalasnya. Dan boleh membalasnya yang lebih baik. Wa ayaktaridu tafariqa wa yarudda jumlatan idalam yakun bisyartin. Masya Allah. Dan kalau kita meminjamnya nanti, karena kadang kan ada orang meminjam tafari. Dia pinjamnya itu bertahap. Ambilnya. Bertahap ambilnya. Dia ambil
bulan ini 100.000, bulan depan 100.000, dia pinjam begitu. Boleh dia kembalikan secara utuh, langsung. Ya, enggak harus juga dikembalikan apa? Pisah tadi. Setiap bulan kembali lagi 100. Jadi pinjamnya ia berangsur, boleh dia kembalikan secara utuh satu kali. Sebagaimana boleh juga sebaliknya. Pinjamnya adalah utuh, boleh dikembalikan secara angsur. Dibolehkan itu. Karena kenapa? Seperti yang kami bilang dari awal, akad qard ini akad ihsan, akad berbuat baik. Sehingga ya niat awal memang mau berbuat baik. Apa kemudahannya yang meminjam? Apakah kembali jumlah? Ya, diterima. Kalau kembali seluruhnya, ya, atau kembalinya angsur, terima juga. Karena asalnya adalah akad ihsan. Iya, akad ihsan. Iya, dia kembalikan. Kalau dia tidak bersyarat di awal, kecuali dia bersyarat ya, kan kadang ada orang, iya nggak apa-apa, kamu utang setiap bulan, tapi nanti kamu kembali satu kali, kembalikan sekali. Kalau dia sudah bersyarat begitu, tidak boleh kita angsur. Kan al-muslim ala syurutihim, kata Nabi. Seorang muslim itu harus pegang itu syarat. Kalau kita pinjam dan dia bersyaratkan sesuatu, kita jalankan, kita lakukan. Iya, kita lakukan. Wa in ajjalahu lam yata'ajjal. Ini masalah, kalau ini diperselisihkan oleh para ulama, ini masalah yang belum sebutkan ini. Iya. Kalau dia akhirkan lagi, jangan diakhirkan. Karena ada penambahan manfaat itu. Kan biasa begini, dia berutang. Tolong undur, saya undur. Jangan diundur, bayar ki. Saat jatuh temponya. Yang kita tidak tahu, apakah nanti kita bisa kasih atau tidak. Yang jelas kasih saya dulu. Jangan diundur. Jangan diundur. Karena juga ada hadis dari Nabi. Matlul goni tulmun. Orang yang mampu bayar undur, tolim. Jadi jangan diundur. Walaupun dia bilang, enggak, gampang itu. Jangan, enggak gampang itu. Enggak gampang. Nanti lama-lama enggak baku WA ki. Gara-gara itu gampang. Jangan, lama-lama enggak sama kita alim. Gara-gara kita bilang gampang. Enggak. Jangan diakhirkan. Setelah mampu. Dan orang yang meminjamkan, jangan bilang, nanti, jangan, ambil. Jangan diundur. Kecuali nanti memang saudara itu tidak mampu, baru lain lagi kita bicarakan. Itu kan yang lain lagi. Man yassaro, itu hadisnya lain. Jadi ini masing-masing ada dua hadis. Kalau orang mampu bayar, terima ki. Dia mampu bayar, bayar. Karena kalau dia undur padahal dia mampu, dolim. Kalau dia tidak mampu, hadis lain lagi dipakai. Jangan pakai hadis yang tidak mampu ke yang mampu. Sebagai orang kadang untuk masalah dirinya, dia pakai hadis yang mampu, yang tidak mampu ke yang mampu. Tidak boleh. Memang ada hadis anjuran untuk memberikan kelapangan dalam membayar utang itu. Tapi bagi yang sulit, iya, bagi yang sulit. Kata Nabi, man yassara mu'siron yassarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang kesulitan, dia ini memang qadarullah, memang sudah tanggalnya ini. Tapi qadarullah tidak mampu betul. Tidak ada betul itu yang tadinya diharapkan ada. Tidak ada. Maka kita dianjurkan untuk memberikan lagi tangguh. Tapi kalau yang mudah, tidak boleh. Tidak boleh dia tangguhkan utangnya. Bayar kalau mampu. Iya. Ini dalam masalah ini. Jadi kalau dia akhirkan jangan. Walai juz syarru syai'in yantafi'u bihi al-muqrid. Perlu perhatikan ini karena di sini banyak kesalahan. Tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang si al-muqrid, si pemberi pinjaman, tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang diambil manfaat darinya. Ini tidak diperbolehkan. Dia pinjamkan, dia pegang motornya misalnya. Dia syaratkan, saya pakai motor selama kamu tidak kembalikan, selama kamu belum bayar.
dia pinjam uang, dia kasih pegang sawahnya. Saya pakai sawahmu, selama belum kembali utang, tidak dimulaikan. Riba qard. Ini riba qard. Inilah yang disebut dengan riba lahir dari utang piutang. Seharusnya dia pegang saja itu surat motor, dia pegang saja itu surat tanah. Kalau nanti ternyata dia tidak bisa bayar, itulah yang dijual. Ambil motornya, tarik. Jangan motornya yang diambil saat dia berutang. Jangan, dia mau kerja pakai apa. Itu bisa menjadi sebab nanti dia bayar utangnya, kan begitu. Jangan diambil sawahnya, suratnya saja. Suratnya saja, sawahnya biar saja dia lakukan. Bertani di situ. Dengan sebab itu nanti dia bisa bayar utangnya. Iya, kalau memang mau ambil hasil, jangan pakai akad pinjam. Harusnya akad ijaro, akad sewa. Kalau itu kan tidak apa-apa kita ambil manfaat. Jadi ada orang mau pinjam ke kita misalnya 5 juta. Dia kasih pegang sawahnya, kita pakai sawahnya, riba qard. Ganti saja. 5 juta, baik. Saya akad sewa saja. Saya kasih ini 5 juta. Akad sewa. 3 kali panen misalnya. 2 kali panen misalnya. Tidak apa-apa. Walaupun panennya itu 1 kali lebih dari 5 juta. 2 kali ternyata sudah 10 juta. Tidak ada masalah. Kan ini akad apa? Akad sewa. Kalau memang mau mengambil manfaat, jangan ke akad pinjam. Akad sewa. Jalan keluarnya. Iya. Karena ini akad ihsan, Pak. Yang pertama. Kalau ini akad jual beli. Kalau akad sewa, akad jual beli. Kalau akad qard, akad berbuat baik. Jangan ambil manfaat dari berbuat baik. Jangan ambil manfaat dari berbuat baik itu. Karena pahalanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, Pak. Jadi, jalan keluarnya itu. Dan jalan keluar pertama, kalau memang mau dikembalikan itu uang tak, jangan pegang sawahnya, kebunnya, pegang saja suratnya. Karena tujuan daripada jaminan adalah supaya nanti bisa kita tagih utang kalau dia mengingkari. 1. Itu yang kita pegang. Yang kedua, tujuan daripada jaminan adalah misalnya orang itu kena musibah, fakoh, dia tiba-tiba miskin, dia bangkrut usahanya, terjadi musibah samawiyah, terjadi musibah langit, banjir, hujan angin kencang misalnya, akhirnya dia merugi. Itulah yang kita pakai untuk melunasi utangnya. Boleh kita jual, kalau harganya sesuai dengan uang yang dia pinjam maka lunas. Kalau kurang dari yang dia pinjam berarti masih terhitung utang, kecuali kita ikhlaskan. Kalau lebih maka kita hanya ambil jatata. Ini lagi salahnya nih, Pak. Kita jual, misalnya utang 5 juta. Ternyata ini motornya adalah kita ambil tadi jaminan surat. Kita ambil dan kita jual, ternyata motornya laku 6 juta. Ambil saja 5 juta. 1 jutanya itu punyanya itu kasihan. Haknya itu orang. Kapan kita ambil? Riba qard lagi. Karena kelebihan kembali. Kelebihan. Lebih. Itu riba qard. Dan tentunya ini tidak bisa kita samakan dengan Nabi tadi. Karena Nabi tadi atas dasar keikhlasan. Kalau ini terpaksa. Ini kasihan kan terpaksa ini. Kita jualkan motornya. Terpaksa. Kan dia tidak bisa bayar utangnya. Maka lebihnya kembalikan. Kapan tidak? Riba qard. Riba qard. Jadi tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang memberi pinjaman mengambil manfaat dari itu. Kecuali dia persyaratkan rohnan atau kafilan, dia persyaratkan begadean atau misalnya ada jaminan. Ada jaminan dan jaminan ini butuh biaya. Boleh nanti diambil manfaat. Misalnya dia kasih jamin motor. Motor ini dia kasih panas tiap hari supaya tidak rusak. Berarti kan dia pakai bensin. Boleh dia pakai senilai itu bensinnya. Tidak apa-apa. Misalnya dia jaminkan kudanya. Kuda yang dijaminkan. Dia pinjam uang 10 juta, dia jaminkan kudanya. Boleh kita pakai itu kudanya. Senilai apa? Senilai rumput yang kita kasih. Makanannya, perawatannya. Boleh. Tapi selebih dari itu, riba qard.
Setelah itu kata beliau, wala tuqbalu hadiyatul muqtarid. Masya Allah. Tidak boleh diterima hadiah dari orang yang meminjam tadi. Kan kadang itu Pak, orang kalau kita kasih pinjaman, dia kasih ke hasil kebunnya. Dia kirim juga ke kita kebunnya. Karena dia meminjam dari kita. Tidak boleh. Itu manfaat dari pinjaman. Kecuali illa ayyakuna bainahum ma'adatan biha qabla al-qard. Kecuali sudah ada kebiasaan sebelum meminjam. Memang mereka ini kalau ada hasil panennya, dia kasih. Sudah memang saling beri hadiah. Tidak mengapa. Karena ini kebiasaan sudah berjalan sebelum dia meminjam. Tapi kalau tiba-tiba dia kasih, tidak ada apa-apa ini. Murni kita setelah kita kasih pinjam, dia kirimkan terus hasil panennya. Panen ubi kirim ubi, panen jagung kirim jagung, padi kirim beras. Karena meminjam. Jangan diterima, itu riba qard. Iya, itu riba dari utang piutang tadi. Masuk di ayat-ayat riba, masuk di hadits-hadits tentang riba yang sudah pernah kita ambil. Yang pernah kita ambil. Iya, ini kalau tidak ada kebiasaan. Tapi kalau ada kebiasaan tidak ada masalah itu. Misalnya sebelum utang, biasa kita memang pergi makan sama-sama, tidak apa-apa. Nah, setelah utang baru sering dikasih makan. Ada sesuatu itu. Itu manfaat dari pinjaman. Tidak boleh. Kita makan riba namanya. Kita makan riba. Ini tentang masalah ini tadi. Yang masih kurang, boleh kita bertanya lagi tentangnya. Nanti ada lagi hukum khusus terkait dengan utang piutang. Alhamdulillah. Boleh kita bertanya langsung kalau ada hal yang masih kurang. Ustaz, saya pernah meminjam uang teman di angka 20 juta. Tapi di awal saya bilang nanti dikembalikan lebih. Setelah dipinjamkan, selang beberapa jam, saya kembalikan 20.500.000 rupiah. Bagaimana Ustaz? Jadi dari awal dia janjikan. Kemudian juga dari awal, berarti dia iya kan juga ya? Riba. Kalau dari awal. Yang boleh itu tidak ada janji dari awal. Tidak ada janji dari awal. Boleh. Bahkan boleh, kalaupun tidak ada janji, boleh. Iya, seorang itu meniatkan langsung. Dia niatkan, nanti saya kembali lebih. Walaupun sebagian ulama fikih menganggap itu makruh. Jangan. La tamnun tastakfir. Firman Allah. Jangan kamu memberi dalam mengharapkan kembalian yang lebih. Ya, beri saja. Pada dasarnya. Beri saja pada dasarnya. Jangan memberi mengharapkan lebih. Kita kasih hadiah supaya nanti dikasih hadiah juga banyak. Tidak boleh. Iya, tidak boleh itu. Makanya sebagian ulama mengatakan, jangan. Jadi bahkan niat saja, jangan. Niat saja kepada Allah. Bahwa dia adalah membantu orang. Memudahkan orang. Niat ikhlas saja. Nanti kalau dikembalikan lebih, ya Alhamdulillah. Jadi tidak boleh ada dari awal kita sebut. Iya, tidak boleh. Apakah dari yang meminjam atau dari yang memberi pinjaman. Iya, sudah kita singgung tadi ini, wallahualam. Tapi kalau tidak ada janji, tidak ada ucapan, boleh. Dia kembalikan 20.500. Iya, dibolehkan. Ustaz, bolehkah open donasi bagi-bagi snack di Mekah dengan niat sedekah? Yang dimana katanya sedekah di Mekah pahalanya dilipat gandakan. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya itu dilipat gandakan di Mekah adalah sholat. Sholat Nabi bilang, sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi. Ditunjuk masjidnya. Sholat, Nabi bilang sholat. Iya, jangan kita berluas-luas. Kalau sedekah, beda. Sedekah itu diambil dari orang kaya, daerah itu dikembalikan ke orang miskin daerah itu. Itu sedekah. Di daerah atas saja. Jangan kalau ada snack tak kasih di sini, di sana itu banyak sekali hartanya orang. Iya, banyak sekali hartanya. Jangan kasih garam lautan. Gimana saudara? Bahasa tak itu ya? Ini bahasanya saudaraku. Jangan kasih garam lautan. Artinya kalau orang sudah banyak uangnya, jangan kasih.
Iya. Kasih saja yang butuh. Kasih saja yang butuh. Iya, ini yang dilakukan sekarang banyak macam-macam orang sekarang, Pak. Sebenarnya dia cuma mau makan itu snack. Kadang begitu. Iya, kurang uang belanja umrohnya. Jadi bukan donasi, tapi dengan dalil sedekah. Yakinkah itu? Dan atau kita butuh belanja umroh? Itu kan masalah. Tipis-tipis itu, Pak, sedikit. Lebih baik enggak. Bagi kita yang mau bersedekah, sedekah saja kepada hal yang jelas. Kepada hal yang jelas. Iya, kecuali memang kita tidak tahu, enggak apa-apa. Kalau kita tidak tahu, enggak apa-apa. Kita sedekahkan harta kepada orang kaya, ternyata setelahnya baru tahu. Bagi kita pahalanya. Iya, bagi kita pahalanya. Artinya dari situ isyarat bahwa cari tahu dulu di mana kita mau sedekahkan itu harta. Karena nanti di hari kiamat kita akan ditanya, di mana kamu dapat dan di mana kamu kasih. Dua itu ditanya di hari kiamat, Pak. Iya. An-mali min aina kasaba. Iya, dari mana dia dapat? Terus dari kemana dia belanjakan? Kan nanti ditanya ke semua itu. Jadi nanti enak kalau jelas. Enak itu kalau jelas yang kita kasih. Di mana? Supaya nanti jawaban tak juga jelas. Yang tidak ada keraguan dalam pertanggungjawaban. Wallahu a'lam. Masih ada? Hah? Dari mana ini dalilnya? Start. Baik, Masya Allah. Ini sudah kecil ya. Ustadz, saya pernah meminjam buku dari teman. Lalu saya tinggalkan. Tinggalkan untuk dikembalikan hingga suatu ketika saya menghubungi teman ini untuk mengembalikannya. Kata teman ini, saya coba hubungi dulu temanku yang punya buku. Jadi buku tadi adalah buku temannya. Namun sampai sekarang tidak ada respon. Bagaimana cara saya kembalikan buku ini juga, Ustaz? Iya. Gimana ini? Ini juga katanya ilmunya sudah kadaluarsa. Masa ilmu ada kadaluarsanya? Nggak ada, Pak. Dia tanya, siapa ini? Oh, kita, Pak. Kenapa ini buku tak? Buku apa itu? Agama atau dunia? Kalau agama kan tidak ada masanya, Pak. Dia bermanfaat dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Kan begitu. Buku apa ini? Buku tentang itu. Oh, sudah lewat masanya. Tanya kita teman tak. Gimana ini buku? Pergi ke sana. Karena kalau tidak nanti di hari kiamat dia tagih gitu. Nah, kita tidak bayar dengan buku nanti. Bayar dengan amalan tak. Mau pilih apa? Bayar dengan buku sekarang atau dengan amalan tak nanti pada hari kiamat? Ya, pergi ke sana cari tahu itu teman tak. Iya. Kita penghalalan memang. Penghalalan memang. Apakah ini sudah dihalalkan atau bagaimana? Cari tahu begitu. Kalau dihalalkan alhamdulillah, kalau tidak kembalikan lagi. Kembalikan. Jangan pikir ini sudah kadaluarsa. Nah, belum tentu kita anggap begitu, orang lain akan juga menganggap seperti itu. Nah, haknya orang kembalikan saja dulu. Iya, wallahu a'lam. Ada? Itu mengenai nama Allah, itu kan nama zat. Kalau Ar-Rahman itu nama zat atau bagaimana? Karena saya didatangi teman dan dia katakan bahwa yang di ayat Al-Quran itu Ar-Rahman alal arsy istawa, itu sifat bukan zat. Tolong lihat bagaimana. Masya Allah. Hari ini pertanyaan tak luar biasa dengan ini hari ini keyakinan. Iya, bukan masalah mulut dan itu ya. Akidah ini dalala. Ini memang masalah ini, Pak. Jadi gini dalala. Jadi nama itu, semua nama
dari nama-nama Allah menunjukkan atas zat dan sifat. Kita bahas dalam bab akidah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi katakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Berarti itu nama untuk zat. Ketika kita bilang Allah Al-Khaliq, ya ada namanya, ada zatnya. Masa tidak ada namanya, tidak ada zatnya? Tidak mungkin dalalata. Tidak mungkin dikasih nama kalau tidak berzat. Tidak mungkin, Pak. Secara akal. Dan secara nas dalil disepakati Quran, hadis dan kesepakatan para sahabat bahwa Allah itu punya nama dan nama itu ada zat. Tapi dalam nama itu dan adalah ada sifat. Setiap nama itu mengandung sifat. Misal, Allah punya nama Ar-Rahman. Berarti Allah memiliki sifat rahmat. Begitu dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya nama Al-Basir, Maha melihat. Berarti Allah punya sifat melihat. Allah Al-Alim punya nama Maha mengetahui. Berarti Allah punya sifat ilmu. Kan begitu dan jadi semua nama itu terkandung di dalamnya sifat. Dan tidak semua sifat disebut sebagai nama. Paham dalala? Jadi ketika dibilang Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, alal arsy istawa, di atas arsy tinggi, ya zatnya Allah tinggi di atas arsy. Kenapa kita tidak bilang itu nama zat Allah tinggi di sana? Kan begitu. Saya bilang pasti berkelahi. Iya. Iya. Jangan makin bilang kalau begitu. Jadi Dalala bilang, kalau ku bilang itu Ustaz berkelahi itu, jangan makin. Iya, jangan makin berkelahi. Iya, sampaikan saja. Allah sendiri yang bilang dia di atas arsy. Ya kita bilang saja. Seperti itu. Apa susahnya kita bilang Allah di atas? Nah, Allah itu adalah Ar-Rahman. Allah itu adalah Ar-Rahim. Allah adalah Al-Ghafur. Jadi namanya 99, tapi zatnya satu. Banyaknya nama tidak menunjukkan banyaknya zat. Paham dan lala? Kasih paham kayak begitu. Iya kan? Jadi banyaknya nama itu tidak mengharuskan banyaknya zatnya. Iya kan? Allah punya nama banyak. Mohon maaf, Nabi kita juga punya nama banyak kan? Belum punya nama Ahmad, punya nama Muhammad, kadang dipanggil juga Abdul Qasim. Tapi itu zatnya Nabi Muhammad satu. Tapi kan kita tidak memperumpamakan makhluk dengan Allah, Pak. Tidak boleh. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Jangan berhayal, menghayalkan Allah itu bagaimana. Tidak ada yang semisalnya. Karena lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Berarti tidak ada semisalnya. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Yang jelas Allah itu ada. Tapi tidaklah bisa kita bayangkan bagaimana itu wujudnya. Karena kita tidak pernah melihat semisalnya. Kan kita itu bisa gambarkan kalau kita pernah lihat. Nah Allah tidak pernah kita lihat di dunia ini. Tidak pernah. Dan tidak ada semisalnya. Kan kita bisa kasih tahu orang kalau kita pernah melihat semisalnya. Nah Allah ini tidak punya semisal. Berarti tidak bisa kita menggambarkan. Tapi kita yakin Allah itu ada zatnya. Iya, bahkan Allah jelaskan Allah punya tangan. Di Quran, Pak. Tidak bisa kita tolak. Bal yadahu mabsuutatan. Di Quran. Ketika orang Yahudi mengatakan yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Orang Yahudi bilang begitu. Allah bantah, bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Tidak terbelenggu, berarti Allah punya dua tangan. Allah punya dua tangan. Kan begitu? Ya, kalau Allah sendiri yang bilang begitu, percaya saja. Kalau kita tidak percaya itu, siapa lagi yang bisa kita percaya yang mengabarkan tentang dirinya? Kan Allah yang kasih tahu, kita beriman saja. Ya kalau Allah bilang dia beristiwa tinggi di atas arsy, kita imani. Tidak perlu lagi kita bertanya, bagaimana istiwanya?
Tidak perlu, karena Nabi tidak jelaskan bagaimananya. Kewajiban kita adalah mempercayainya, bukan bertanya bagaimananya. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya bagaimana itu istiwa, beliau jawab al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'al an bidah. Istiwa itu maklum, istiwa itu tinggi dan atas. Itu dimaklumi. Itu dimaklumi artinya. Iya. Kita percaya, beriman terhadapnya, wajib. Wajib. Bagaimananya, tidak ada yang tahu. Kenapa? Nabi tidak pernah kasih tahu bagaimana Allah istiwa. Jadi, bagaimana tidak tahu. Bertanya tentangnya, beda apa? Karena ketika Jibril sampaikan itu ayat, Rasul tidak pernah bertanya, gimana? Rasul baca ke sahabat. Puluhan ribu sahabat mendengar itu ayat. Mereka tidak pernah bertanya kepada Rasul, bagaimana? Makanya Imam Malik berkata, bertanya tentang bagaimananya, bid'ah, perkara baru itu dan lain. Kewajiban teman tadi, percaya kok. Kalau tidak, begitu saja, berkelahi makin. Alhamdulillah. Masih ada bagus pertanyaan Dalala kali ini, Masya Allah. Barusan tak ini bagus pertanyaan Pak. Alhamdulillah. Ada lagi Pak? Dan tadi ada kita apa? Modal. Tapi situasi itu saya biasa Akad pinjam atau bagi hasil? Enggak boleh. Sebelum pinjam dia sama saling kasih hadiah baju. Iya. Iya, tapi kita kasih setelah dia kasih pinjam, toh? Iya, setelah dia kasih pinjaman. Jawab saja nih pertanyaanku supaya cepat selesai di masalah. Daripada kita putar Jadi gini dah, ada orang kasih kita modal pinjaman, akadnya ini Pak, bukan bagi hasil, bukan bagi hasil. Jadi akad pinjam. Iya, kita beli baju muslim dari modal itu. Nah, setelah itu ada baju muslim tak kita kasih dia. Setelah ada pinjaman, itu kita bilang tadi Pak, riba. Riba. Karena kita kasih setelah dia kasih pinjam. Beda kalau akad bagi hasil. Bagi hasil, bukan pinjam. Bagi hasil, ya, kasih ke modal. Ini Ramadan, banyak peminat, saya kurang modal. Baik, tidak apa-apa, kita bagi hasil. Ya, setiap ini saya dapat sekian, kamu sekian. Tidak apa-apa. Sebelumnya saya pinjam, saya kami mengatur. Sebelum pinjam, hadiah kami memang. Biasa dibagi seperti saudara, saya juga kali dia sekalian. Iya, tapi tidak biasa kasih dia. Iya, tidak biasa kasih dia toh. Iya, setiap tahun, walaupun tidak ada pinjaman tak. Itu Pak, itu yang saya mau itu. Tidak bisa nih, tidak bisa jawab terus. Iya, tidak bisa kalau begitu. Setelah beda kalau setiap tahun kita jual baju muslim. Setiap tahun memang kita kasih ke dia. Setiap tahun kita bagi-bagi ke dia. Kemudian tiba-tiba dia juga kasih kita pinjaman setelahnya itu. Kita tetap kasih juga dia. Berarti kan memang ada kebiasaan tak. Itu yang dibilang oleh Ibnu Qudamah tadi. Kalau ada kebiasaan tak, tidak masalah. Setelah pinjaman kita juga kasih seperti yang biasa kita lakukan. Iya, tidak masalah Pak. Itu masalahnya ini itu hadiah setelah dia kasih iya kan? Itu ada masalah. Iya. Kalau dia tidak kasih kita kasih setelahnya. Kalau misalnya nanti toh Ramadan ini tidak pinjam sama kita, nanti kita kasih jadi sudah aman berarti nanti. Nah,
awal-awal dia membantu saya. Nah, berarti aman itu setelahnya. Kita sudah kembalikan uangnya toh? Sudah. Kemudian nanti datang Ramadan kita tidak pinjam itu? Tidak, Mi. Tetap Pak, kalau judulnya begitu. Kalau kita pinjam baru ada kita kasih baju orang, tetap riba. Jangan makin putar-putar kita. Ujung-ujungnya tetap di riba. Alhamdulillah. Masih Pak? Alhamdulillah. Masih ada katanya. Tahu masih ada. Silakan. Apa? Namanya? Apa Pak? Saya pengen dengar sampingnya. Iya Abu Asya, apa? Tanpa tidak jelas gitu. Jelas Apa maksudnya tadi Pak? Coba ulang. Ya berdiri lagi. Ya. Suara tak jelas. Ya. Situ duduk lagi balik. Apa gitu? Apakah itu Nabi Muhammad namanya diuraikan dari Bapak sampai Nabi saya Baik. Oh, nasabnya ini. Baik, Pak. Mantap. kan nama panjangnya kan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam. Betul. Jadi begini, Pak. Saya paham nih. Jadi belum bertanya ini tentang masalahnya silsilah keturunan Nabi Muhammad. Iya, ada sampai Nabi Adam. Tidak diragukan tentunya pasti kita semua ini. Ujung tak adalah Nabi Adam. Biar Nabi Muhammad juga begitu. Cuman silsilah keturunan Nabi itu nasabnya yang tercatat adalah sampai Ibrahim. Yang tercatat. Bahkan ada mengatakan setelah Adnan itu sudah diperselisihkan apakah memang betul. Yang jelas Nabi itu dari keturunan Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim. Dari situ Pak, yang jelas bersambungnya. Karena orang Arab itu dia jaga itu pohon nasabnya. Dia jaga itu pohon nasab. Dari dulu sampai sekarang. Beda kalau kita sepupu saja sudah hilang. Iya, saudara bapak, saudara ibu, anaknya hilang. Kalau mereka dia tulis itu tambahan. Kalau bertambah, nasabnya Nabi otomatis tidak diragukan. Pasti ujungnya Nabi Adam. Tapi masalahnya bapaknya dari Ibrahim Azar. Ke atas itu tidak tercatat. Iya. Yang jelas Nabi Muhammad keturunannya jalur Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Iya, anaknya Ibrahim. Tapi kalau memastikan banyak kan sekarang orang kasih pohon sampai Adam. Nabi kita Muhammad SAW. Tapi itu tidak bisa dipastikan benar atau tidak. Seperti itu. Iya, tapi dipastikan pasti keturunan Adam karena kita bukan keturunan monyet. Nah, beda kalau orang sebelah kan bilang manusia dari keturunan monyet yang berubah. Nah, kita dari Adam, manusia. Biar mereka dari monyet. Iya, begitu. Wallahualam. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita insyaallah lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.